Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Berjumpa lagi di Darwin Muklis Channel. Alhamdulillah hari ini cuacanya sedikit cerah. Yang beberapa hari ini diguyur hujan. Namun di hari ini tanggal 18 Juni 2026 alhamdulillah untuk cuaca sedikit cerah. Di sini saya akan mereview kondisi terkini, yang mana masih banyak yang hijau-hijau ini, bolo. Dan terima kasih buat yang sudah stay tune di channel saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat buat petani pemula khususnya. Karena bolo, di tempat saya ini untuk pembungaan belum banyak yang mekar, kondisinya masih banyak yang seperti ini, bolo. Dan untuk buah pun masih banyak yang hijau royo-royo. Kemungkinan ini di bulan 78 nanti, bolo, baru banyak merah. Untuk kondisi bahan, sebagian ada yang sudah mata yuyu. Cukup sehat sekali, bolo. Dikarenakan hari ini kita sambil jemur kopi, jadi tidak melakukan pekerjaan, bolo, hanya keliling-keliling saja sambil menengok buah yang masih ada. Ini kondisinya. Pentingnya kita tepat melakukan pemilihan bahan, bolo, ataupun pemupukannya, bolo. Ya, ini bertujuan agar B1 ini maksimal, serta untuk bahannya ini awet hijau, bolo, sampai terjadinya pembungaan. Nah, ini kondisinya masih full hijau. Yang jelas kita selaku petani harus telaten, bolo, agar kedepannya buahnya tetap maksimal, walaupun dengan cuaca yang di tahun-tahun yang lalu itu terjadi banyak hujan. Maka kita penting sekali memilih jenis kopi yang memang cocok di kebun kita, bolo. Jadi jangan asal-asalan kita saat memilih entres kalau kita melakukan penyambungan. Karena saat kita memilih entres yang memang jenis kopinya kurang bagus, bolo, tatkala terjadi hujan terus-menerus, itu akan mengakibatkan buah yang kurang stabil dan banyak kerontokan. Nah, ini kondisi bahan yang sudah melakukan penyerbukan, bolo. Ini sudah kering. Pentingnya kita memilih jenis pupuk yang tepat, bolo, untuk jenisnya, serta tepat pengaplikasiannya ataupun bulan dimana saatnya kita melakukan pemupukan. Kita lakukan pemupukan, maka untuk bahan dan hasil yang dihasilkan mudah-mudahan bisa maksimal. Karena tatkala kopi kita sedang membutuhkan nutrisi, kalau kita telat melakukan pemupukan, maka yang terjadi kopi kita nanti akan mengalami stres terlebih dahulu, bro. Baru tatkala pupuk itu bereaksi, itu akan
lambat. Maka jangan tunggu sampai kopi kita kekurangan nutrisinya apa loh. Usahakan saat pemupukan itu kita buat 3 kali dalam 1 tahun boleh, ataupun 4 kali, agar nutrisi yang tersimpan itu tidak kurang boleh. Karena hasil yang maksimal itu tergantung dari kesehatan kopi kita juga boleh. Jadi jangan asal-asalan saat kita melakukan pemupukan, usahakan kita konsisten. Jika kita melakukan pemupukan di bulan 4, maka kita setiap tahunnya kita lakukan pada bulan 4, dan nanti di bulan 9 ataupun bulan 10 kita lakukan pemupukan lagi, kita berikan di bulan itu lagi boleh. Nanti untuk bulan 1 ataupun bulan 2 itu bisa kita berikan lagi kalau 3 kali dalam 1 tahun boleh. Jadi pemupukan secara konsisten itu penting sekali boleh, agar nutrisi yang kita berikan itu bisa tersimpan ataupun maksimal saat diserap oleh kopi kita. Dan yang paling penting kita tepat memilih jenisnya, karena kopi ini memiliki beberapa fase. Di fase pembungaan itu pupuknya membutuhkan fosfor serta kalium boleh, dan di fase vegetatif awal pupuk itu membutuhkan nitrogen serta kalium. Maka kita berikan sesuai dengan kebutuhan kopi kita, dan di bulan 1 nanti kita bisa menambahkan kalium lagi boleh, beserta nitrogen ataupun pupuk yang memang kandungannya itu lengkap boleh. Nanti di bulan 9 itu usahakan kita untuk fosfatnya itu kita kurangi. Jika kita ingin menggunakan fosfat yang tinggi itu nanti saat bulan 4 ataupun bulan 5, karena fungsinya fosfat itu adalah untuk memadatkan ataupun menyerentakkan pembungaan boleh, serta memadatkan biji kopi agar untuk beratnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan untuk penyimpanan bahan, usahakan kita penyimpanannya itu dilakukan secara awal boleh. Namun kita lihat kondisi saat biji kopi mata yuyu itu, apabila nutrisinya tidak tercukupi, maka yang terjadi untuk biji kopinya nanti akan kalah. Jadi saat penyimpanan bahan usahakan kita memberikan nutrisi boleh. Dan kita bisa memelihara di bulan 10 itu jangan terlalu banyak dulu, nanti bisa kita tambahkan di bulan-bulan berikutnya boleh, agar antara biji kopi yang degan dengan bahan yang baru itu bisa seimbang dan sama saat menyerap nutrisinya boleh, agar tidak terjadi kalah salah satunya. Maka penting sekali gunakan pupuk yang tepat, penyimpanan bahan yang tepat, agar hasilnya di tahun kedepannya itu bisa maksimal. Bila kiranya video-video saya ini bermanfaat boleh, silahkan like ataupun komen di channel saya. Jika memang ada pendapat lain yang kiranya bagus, kemungkinan bisa saya praktekkan juga, karena di sini tidak ada yang pintar kita boleh, karena di sini saya pun hanya berbagi dengan apa yang saya ketahui, karena banyak juga petani yang memang lebih pandai ataupun lebih pintar saat merawat kopi. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu boleh, intinya saya membuat video ini agar saya juga bisa mendapatkan masukan dari sahabat-sahabat tani semua, agar saat kita melakukan perawatan kopi ini
kita bisa sama-sama maksimal. Oke Bolo, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa ada manfaat dan diambil hikmahnya, ataupun bisa dipraktekkan di kebun kita masing-masing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.